ke pohon terlalu apa? Tuh, tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini, mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk membicarakan tentang buku cerpen. Buku cerpen di sini berjudul Usaha Membunuh Sepi, karya Felix Kanesi, untuk memenuhi tugas kritik sastra. Buku ini terbit pada tahun 2016 dan diterbitkan oleh Pelangi Sastra. Felix Kanesi adalah salah satu penulis yang produktif di Kota Malang. Di dalam buku cerpen ini terdapat 9 judul yang mayoritas berlatar belakang di tempat ia tinggal dan besar, yaitu tepatnya di Betauni, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Dalam tulisan ini saya akan mencoba untuk mengulik, namun tidak dalam dan juga terlalu masuk kepada teknik tulisan alur cerita tersebut. Namun hanya sebatas mengenal apa yang saya tangkap dalam cerpen melalui tokoh-tokoh dan sepi yang akan banyak muncul di dalam cerpen fiksi ini. Dari 9 cerpen yang terdapat dalam buku ini, saya hanya mengambil beberapa judul saja. Judul cerpen pertama di sini adalah Ponakan, yang dimana saya baca pada paragraf pertama di cerpen ini, yaitu ketika masa liburan kembali ke kampung halaman yang jauh dari kata keramaian kota, tepatnya merantau, sabana yang hijau dan anak kecil yang setengah telanjang sedang membaca buku di bawah pohon sambil menunggui sapi-sapi yang sedang makan. Secara gamblang memperlihatkan potret kondisi tempat ia tinggal. Di sini menekankan yang ia ceritakan adalah sebuah desa dan tempat dan bentuk tempat tinggal yang ia tempati. Dilanjutkan dengan sindiran keras kepada penduduk kota yang membayangkan kondisi desa dengan sebegitu sempitnya. Ia menjelaskan bahwa kondisi desa tidak setenang dan sediam yang mereka bayangkan dalam buku gambar atau di televisi. Banyak yang harus dikerjakan selain membaca buku di bawah pohon dan menunggui sapi-sapi yang diternaknya. Ponakan ia gambarkan sebagai sosok pengganggu ketika ia sedang belajar menulis cerita. Pengembangan balon sabun yang seharusnya dalam keadaan tenang, sepi di sini muncul untuk pertama kalinya. Keceriaan belum hilang sampai pada kesempatan di mana keceriaan itu berubah menjadi sebuah adegan pembunuhan. Diambilnya tali dari genggaman ponakan, lalu diikatnya pada leher dan mengikatnya kencang di pohon hingga ponakan terangkat, mengeluarkan suara aneh serta lidahnya yang keluar dari mulut. Apa yang ia lakukan seolah-olah adalah usaha untuk mencari sepi. Ia tak ingin gelembung sabun diusik, ia hanya ingin ketenangan. Ia membunuh ponakannya dan sepi pun datang. Kemudian lanjut kepada judul cerpen yang kedua, yaitu Usaha Membunuh Sepi. Membunuh sepi itu dahsyat dan sangat melelahkan. Mereka datang dan tak habis-habis. Sang tokoh utama mengawali diserang sepi ketika kekasih harus pulang ke kampung halamannya untuk mengunjungi rumah dalam jangka waktu 4 hari. Mengingat untuk menuju kampung yang merupakan lain negara, harus melewati perbatasan yang dijaga ketat oleh polisi daerah. Belum lagi batas alam, pegunungan yang juga harus dilewati. Tentunya sinyal juga sulit dijangkau. Sudah pasti untuk orang yang sedang jatuh cinta, menunggu 4 hari itu sangatlah lama
dan mengundang Sepi untuk datang. Diceritakan bahwa tokoh utama begitu ketakutan pada Sepi yang akan datang, serta kembali ditegaskan bahwa Sepi dan pembunuhan dikemas rapi menjadi sebuah hal yang tak mampu dipisahkan. Kemudian selanjutnya, burung yang muncul pada cover. Dalam bagian yang singkat ini diceritakan sepasang kekasih dengan karakter masing-masing memiliki kesamaan dengan pasangan lain. Isinya begitu gemblang bagaimana sepasang kekasih saling mencintai hingga laki-laki yang bosan terhadap drama sang perempuan, wanita yang mulai lelah terhadap sikap sang lelaki yang terlampau cuek dan tidak terlalu peduli tentangnya, hingga pada akhirnya mereka berpisah dan mengutuki diri, kekurangan diri sendiri, hingga mencoba berubah menjadi orang lain, sampai pada masing-masing bertemu dengan pasangan baru dengan karakter baru yang mereka kutuki dan berhasil mereka ubah. Seolah hal ini dibaca oleh penulis tentang problematika pasangan saat ini. Digambarkan seolah penulis mampu menerawang setiap permasalahan yang muncul pada hubungan muda-mudi saat ini. Penulis berhasil menafsirkan, menceritakan dengan baik sesuai realita. Lanjut pada judul terakhir di buku ini, yaitu tokoh utama. Ada tokoh Rani yang diceritakan sebagai seorang PSK atau waria yang terpaksa mengambil jalan ini sebagai profesi karena susahnya mencari pekerjaan untuk mendapatkan sesuap nasi untuk menyambung hidupnya setiap hari. Pada suatu hari, Nabut menitipkan surat tanah kepadanya, yang mana surat tersebut sangat berpengaruh di tempat Rani dan kawan-kawan bekerja setiap malam, dan berpesan untuk menjaga surat itu dan jangan sampai jatuh kepada orang yang salah. Pada akhirnya dengan tangisan ia menceritakan kepada ibunya, ia menceritakan semua hal mulai dari menunggu pelanggan setiap malam hingga apa yang dititipkan ke pelanggannya, orang yang membawa ke permasalahan ini. Hingga saya sendiri pun bingung siapa yang menjadi tokoh utama di cerita ini. Dalam 9 cerpen karya Felix Kanesi ini banyak sekali ulasan tentang lokalitas di mana ia tinggal. Ia mencoba memperkenalkan tidak hanya budaya, namun juga bahasa dan letak geografis, serta membenarkan pandangan orang-orang kota terhadap kondisi desa yang jauh pada pembangunan. Tak hanya itu, beberapa pesan sosial pada kegelisahan tentang banyaknya hal yang menceritakan pada cerpen ini. Saya menjadi lebih kenal pada sosok Felix Kanesi melalui buku cerpen ini. Tulisan ini saya harap mampu mencapai kepuasan terhadap pembaca-pembaca Felix Kanesi, yang tentunya tulisan ini bukan sebagai acuan referensi utama, namun hanya sebagai rujukan saja. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.